Selamat malam, Bu. Dengan saya, Maria Rambu Hadaladi, dari kelas MJ 201, NIM 220 10 70 60. Saya akan akan mempresentasikan eh, mata kuliah Estetika Humanisme. Saya akan mempresentasikan estetika humanisme dengan judul atau topik Vision and Mission. Vision and Mission, pokok pembahasan. Pengertian visi dan misi. Perbedaan misi dan visi, merencanakan visi hidup. Konsep makna hidup, tujuan hidup dalam psikologi humanistik. Pentingnya menyusun tujuan hidup individu, menentukan tujuan tujuan dan makna kehidupan. Case study. Vision and mission. Pengertian visi. Visi, mimpi, gambaran, penglihatan, pandangan. Visi mengandung gagasan. Apa yang akan terjadi yang dirumuskan di masa sekarang, tetapi berorientasi pada pencapaian masa depan. Visi dalam konteks organisasi. Rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi berorientasi masa depan dan menjelaskan di mana organisasi ingin ditempatkan di pasar dalam waktu 5, 10, 15, atau 20 tahun. Visi organisasi biasa diungkapkan melalui satu baris pernyataan visi sederhana. Karakteristik visi. Imaginable, dapat dibayangkan. Desirable, menarik. Visible, realistis, dan dapat dicapai. Fokus, jelas. Fleksibel, aspiratif, dan adaptif.
communicable, mudah dipahami. Mission. Pengertian mission, misi misi turunan tahap organisasi sebuah visi. Misi berisi menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai dan apa tujuan mendasar yang menjadi ruang lingkup kegiatan organisasi atau lembaga. Pengertian misi dalam konteks organisasi. Pernyataan yang dibentuk untuk menjelaskan kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis setelah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Perbedaan visi dan misi. Visi gambaran mental, sesuatu yang ada di masa depan, bersifat abstrak. Misi berwujudan dari visi, rumusan apa yang secara nyata suatu organisasi akan lakukan untuk menghasilkan impian. Elemen penting dalam menyusun misi. Memprediksi masa depan, memberikan gambaran seperti apa bisnis Anda di nantinya. Keberanian melampau atau apa yang Anda pikirkan mustahil pada kenyataan saat ini. Memotivasi, menjelaskan arah organisasi dan mendorong semua orang untuk mencapainya. Purpose driven, membuat karyawan merasa mereka bekerja demi tujuan yang lebih besar. Menginspirasi, menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan menarik. Menekankan kompetensi utama dibangun berdasarkan kompetensi inti organisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan misi. Fokus untuk memuaskan konsumen berdasarkan kompetensi utama. Memotivasi dan menginspirasi komitmen stakeholder. Realistis, jangan terlalu membuat misi yang terlalu sempit atau terlalu luas, jelas dan mudah dimengerti.
Konsep tujuan hidup dalam psikologi, purpose, purpose atau tujuan adalah kebutuhan psikologi manusia untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. The meaning of life is find your gift. The purpose of life is to keep it away. Makna hidup. Makna hidup sesuatu yang dimaksudkan atau diharapkan dalam hidup yang menunjukkan satu istilah atau simbol tertentu dalam hidup tertentu dalam hidup. Hal-hal yang memberikan arti khusus bagi seseorang apabila berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupannya dirasakan berarti dan berharga, sehingga akan menimbulkan penghayatan kehidupan. Merenungi makna hidup berlandaskan spiritual. Perasaan keagamaan yang sangat matang akan membuat individu memuaskan keinginan akan makna dengan mengambil ajaran agama yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupannya. The purpose in life. Makna hidup dalam hal-hal yang sangat dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan, the purpose in life. Makna adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, berharga, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Makna hidup benar-benar ada dalam kehidupan ini, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu terungkap jelas, tetapi tersirat dan tersembunyi di dalamnya. Bastaman. Creative value, nilai-nilai kreatif. Experiential value, nilai-nilai penghayatan. Attitudinal value, nilai-nilai bersikap. Konsep makna hidup. Konsep makna hidup. Tujuan hidup manusia menurut psikologi humanistik. Memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, jadi diri dan apa adanya, empati. Cara mencapai tujuan hidup. Buatlah rencana hidup secara bertahap. Jangan terlalu ambisius. Hargai diri sendiri, belajar dari masa lalu. Tidak berlebihan dan realistis. Cari teman yang sesuai.
Sekian dari saya atas eh, presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika eh, ada yang ada kata yang salah atau yang kurang berkenan dan hal-hal yang kurang berkenan juga. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas mata pelajarannya, atas mata kuliahnya. Terima kasih.